Jumpa lagi dengan Hasim. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Ya, itulah kita sebagai manusia. Punya kelebihan. Diberi akal, diberi hati, semuanya. Dan keterampilan-keterampilan. Dan semua itu bisa dicapai melalui jalan pendidikan. Pendidikan itu bisa saja bukan di bagian yang formal, tapi juga di masyarakat atau di tempat lain atau pengalaman-pengalaman yang lainnya. Nah, inilah salah satunya. Saya alhamdulillah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menulis indah. Ya. Itu saya pelajari dengan cara autodidak. Ya, ketika orang bisa berbuat, kenapa saya tidak? Nah ini. Nah, saya mulanya belajar menulis itu ya dari Al-Falah Klender. Ya, ketika saya mengajar. Karena teman saya tulisannya bagus, saya merasa iri yang bagus ini. Ya, merasa iri yang bagus. Saya bilang, kamu bisa, saya juga harus bisa. Saya ngintip kalau dia nulis. Nah, itu. Sampai dia membuat skripsinya, judulnya kaligrafi, khotot. Nah, orangnya telah mendahului saya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Nah, ini antara lain saya ngintip-ngintip dapat ilmunya. Itu menulis. Nah, menulis saya semakin indah itu ketika saya jatuh cinta. Ternyata cinta itu indah. Ya. Indah yang akibatnya berdampak kepada saya bisa menulis indah. Nah, itu. Ya ini ya, antara lain. Nah, ini nulis ijazah ini saya dipercayakan di sekolah. Ya, kita lihat tulisan itu ya. Nih, itu. Ini tulisan yang monotipe ya, monotipe modelnya. Kalau kita lihat di Words itu monotipe. Nah, itu. Tapi divariasikan dengan kemampuan kita yang lain. Nah, itu ya. Nah, ini dapat tugas. Jadi teman-teman juga bisa. Ya. Gunakan ya kemampuan kita semampu kita. Ya, itu antara lainnya. Ini tulisan, kalau yang tulisan ini pakai pulpennya 0,3. Drawing pen yang 0,3. Tuh, 0,3 ya. Kita buat, lihat. Indah kan? Mungkin ada lagi yang lebih bagus lagi. Saya hanya otodidak saja. Tuh, tulisan saya. Ini kalau yang huruf besarnya, nama pakai huruf besar tuh. Ya, nama pakai huruf besar. Nah, ini. Kemudian nah ini ada juklaknya kelebihan ini. Saya berharap untuk tahun yang akan datang tuh kalau misalnya dinas membuat juklak penulisan, ini jangan sampai ditambahin nih. Ada kota administrasi Jakarta Timur kepanjangan, jadi kurang indah, melewati garis. Nah, itu yang huruf besar saja ini nama siswa penerima rapot. Ya, ditulis, bukan dicetak. Ya, kalau ditulis sudah susah dibohongin. Jadi nggak ada ijazah palsu. Nah, itu. Kalau pakai dicetak ijazah palsu bisa. Ya, kalau ini enggak, harus ditulis. Mengapa ijazah itu harus asli? Jangan dipalsukan, ditulis. Lihat. Nanti di sekolah ada arsipnya. Ya. Nih, ini di belakangnya nih. Di belakangnya ini 0,3 hurufnya. Hurufnya Nur Sifasari ini 0,3. Yang kalau yang ini nih 0,5. Tuh, mana tadi? Ini 0,5 huruf besar. Nah, jadi drawing pennya 0,5, yang di belakang 0,3. Bisa juga 0,4 ini. 0,4 Nur Sifasari atau 0,5. Nah, yang huruf yang berikutnya, tulisan-tulisan ini Jakarta dan sebagainya ini 0,3. Nah, kalau nilai 0,2. Nah, kita garis dulu ini nilainya di tengah-tengah pakai pensil. Ya, sebelum kita tulis.
di samping kiri, samping kanan. 81 itu di samping kiri pakai pensil, samping kiri, yang pinggir tuh di garis, yang 71-nya di sebelah kanan. Ya, jadi ketika kita menulis nanti kita periksa lagi di dalam daftar itu, jangan sampai salah karena ini ijazah. Ya, jangan sampai ada hapus-hapusan. Nah, makanya alhamdulillah nih, nggak ada hapus-hapusan tuh yang saya kerjakan, nggak ada coret-coretan. Ya, semuanya dengan rapi ditulis. Hurufnya juga itu ikuti Arial, fontnya font Arial 81 titik atau koma 71. Nah, ini kita lihat ya. Ini cara penulisan ijazah ya. Ini nama di bawah, nama kepala sekolahnya kita tulis begini dengan monotipe penulisannya. Jadi teman-teman silakan untuk belajar nulis, nggak ada kata terlambat kita belajar. Ya, dalam belajar itu nggak ada istilah terlambat. Karena lifelong education kita belajar. Nah, inilah kemampuan-kemampuan yang dapat saya kerjakan antara lain. Nah, biiznillah, dengan izin Allah. Alhamdulillah saya bisa. Dan ini ya tentunya nanti dibayar oleh sekolah ya, per lembarnya. Berapa? Ya sekolah yang bayar nanti berapa. Ya kalau teman-teman minta ditulisin sama saya itu lain lagi nanti nilainya. Ya, kalau cuma satu sih kita tulisnya bersama-sama, selembar, 10 lembar. Ya, nah inilah. Bagaimana? Indah kan? Bagus? Ya, tuh lihat. Tulisannya bagus kan? Alhamdulillah. Biiznillah. Ya. Allah itu indah. Ya, Allahu jamil, yuhibbu jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sampai tulisan kita juga begitu. Dan kunci kita dalam bekerja itu, yaitu jujur dalam menulis, kemudian bertanggung jawab, apalagi ikhlas dalam beramal. Jadi seluruh aktivitas hidup kita, ya tentunya bernilai ibadah kalau kuncinya ikhlas. Ya, tanggung jawab, jujur, istiqomah. Sekarang kejujuran itu mahal, tapi nggak laku kalau di pemerintahan. Ya, di pemerintahan itu nggak laku kejujuran. Kalau udah masuk ke pemerintahan, apalagi pejabat, kalau jujur, waduh, dipecat kita, diganti. Banyak yang diganti orang-orang yang jujur oleh presiden. Mohon maaf nih kalau ngomong ini kenyataan di lapangan. Ya, nah kalau kita tetap jujur supaya di dunia itu kita bahagia dan di akhirat juga kita bahagia. Jadi BDAS, bahagia dunia akhirat surga, bukan lawanannya. Blangsak di dunia akhirat sengsara. Nah, sampai di sini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.